Awalnya, saya tidak memiliki impian ataupun cita-cita menjadi seorang peternak bebek. Akan tetapi, dari beternak bebek ini, malahan dapat membantu saya menyelesaikan pendidikan S2 saya, hingga saya mampu untuk menjadi seorang analis media, dan kemudian ngajar dan membuka potensi lain yang dapat saya lakukan. Nama saya Khairul Syahbudin. Biasanya teman-teman saya memanggil saya Irul. Saya tinggal di daerah Klaten, tepatnya di Manis Renggo. Sebelumnya saya sudah menyelesaikan pendidikan S1 saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada program studi ilmu komunikasi. Setelah itu saya kemudian melanjutkan studi saya di S2, tepatnya di program studi kajian budaya dan media Universitas Gadjah Mada. Setelah menyelesaikan kedua pendidikan saya kemudian berkarir ke dunia media. Lebih tepatnya saya kemudian menjadi seorang media analis di PT Indonesia Indikator. Untuk menuju ke sana banyak sekali hal yang telah saya lewati. Di awal-awal tahun 2020 itu masuklah pandemi COVID-19 di Indonesia, dan itu membuat banyak sekali aspek-aspek pekerjaan maupun pendidikan di Indonesia yang kemudian terbengkalai, kemudian ada yang tutup hingga gulung tikar. Termasuk ketika saya pada saat itu sebagai mahasiswa, di situ banyak sekali perubahannya. Awalnya berkuliah secara offline, bertemu dengan teman-teman dan dosen di kelas. Kemudian memasuki pandemi, saya dan teman-teman harus ke pembelajaran secara online. Di situ banyak sekali yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri dan menyamakan dengan frekuensi ketika pendidikan kemudian menjadi online. Nah, saat memasuki pandemi seperti itu, saya merasa kegiatan saya menjadi kurang dan saya merasa seperti orang pengangguran. Karena apa? Karena dari segi pendidikan saja, ketika berkuliah, di situ masih belum maksimal karena masih menggunakan WhatsApp. Nah, di situ saya kemudian mencoba untuk berpikir bagaimana mencari peluang ketika pandemi ini dimulai. Nah, salah satunya kemudian saya sempat untuk memikirkan menjadi seorang videografer untuk mantenan. Nah, pada saat itu di awal-awal Februari itu masih lancar, masih ada job. Namun setelah saya melakukan pemotretan dan juga perekaman video untuk pernikahan, disitulah kemudian segala hal yang kegiatan offline itu kemudian ditutup oleh pemerintah, sehingga perlu sekali untuk memutar otak, mencari kesempatan untuk masuk ke dunia yang lainnya. Nah, di situ saya kemudian melihat daerah saya itu memiliki sebuah potensi. Potensinya yaitu pertanian, kemudian bisa peternakan juga. Dikarenakan daerah saya ini daerah yang mungkin bisa dilihat dari segi ladangnya juga itu luas. Kemudian banyak sekali lahan yang kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, di situ kemudian saya berpikir bagaimana jika saya kemudian masuk ke dunia peternakan, di mana saya melihat dunia peternakan ataupun pertanian itu bagi anak muda itu seringkali dihindari. Di situ kemudian saya melihat ada satu peluang yang cukup menarik, yaitu dengan cara beternak bebek. Nah, peluang ini kemudian saya lihat ketika ada tetangga saya yang dia itu mengawali sebuah kehidupannya itu dengan beternak bebek. Dan saya juga melihat bapak saya ketika saya waktu masih kecil, masih sekolah. Di situ juga bapak saya menghidupi dirinya untuk beternak bebek dan itu untuk biaya sekolah. Nah, dari situlah kemudian terfikirkan saya bersama keluarga ya pas saat itu untuk membangun sebuah kandang bebek yang kami kelola bersama. Nah, di situ saya kemudian mencoba untuk belajar bagaimana agar bebek itu dapat produktivitasnya agar bisa maksimal. Seperti umpamanya kalau di sini saya
memanfaatkan telurnya untuk kemudian dijual. Nah, di sini ternyata ada sebuah potensi yang cukup baik ketika saya mulai masuk ke dunia peternakan bebek ini. Nah, hal yang menarik yang kemudian saya dapatkan ketika mulai beternak bebek itu adalah dari segi waktu dan juga penghasilannya. Nah, dari segi waktu sendiri, kita bisa memaksimalkan atau memanfaatkan waktu ketika harus mengopeni bebek saya itu hanya cukup waktu pagi dan sore hari. Nah, di waktu pagi dan sore hari itu kita cukup memberikan pakan kepada bebek itu, dan tentu hal ini cukup efisien ketika kita melihat dari segi waktunya. Karena apa? Setelah bebek itu dikasih pakan, kita bisa melakukan aktivitas yang lain untuk mencari rezeki yang lain. Seumpama kalau di era sekarang kita bisa mencari rezeki melalui cara online, jualan online misalnya, atau menjadi seorang reseller gitu. Nah, di sini saya melihat ketika ada potensi, ada waktu yang cukup besar ketika saya menjalani peternakan bebek ini. Di situ saya merasa ketika setelah melakukan mengopeni bebek saya di pagi hari dan sore hari, di situ ada jeda yang bisa saya gunakan untuk menyelesaikan perkuliahan saya, untuk belajar membuat artikel ilmiah ataupun membuat karya-karya lain yang sekiranya bisa saya lakukan. Ketika usaha peternakan bebek yang saya jalankan udah mulai lancar, sudah mulai tahu pasarnya, kemudian saya mulai berfokus kembali ke dunia perkuliahan yang harus saya selesaikan. Dimana pada saat itu saya sudah memasuki semester 3 dan mau masuk ke semester 4. Nah, di 2 semester ini saya kemudian berpikir, bagaimana saya kemudian berusaha untuk menyelesaikan perkuliahan saya terkait dengan penugasan tesis saya agar dapat lulus tepat waktu. Di sini saya kemudian mulai berpikir apa yang bisa saya kerjakan, hal-hal yang kemudian saya tertarik agar dalam menyelesaikan tesis ini saya tidak mengalami kesulitan. Di situ saya kemudian mengingat sebuah hobi saya dalam mengkonsumsi media terkait dengan konten-konten yang memang menghibur bagi saya ketika saya sedang penat atau sedang banyak masalah atau pikiran yang sedikit rumit untuk saya pikirkan. Di situ kemudian saya mulai memilih meme. Dan hal ini cukup menarik bagi saya karena ketika saya melihat meme ini yang kemudian menjadi tesis tugas akhir saya di perkuliahan S2 ini, di situ saya melihat bahwasanya saya memerlukan sebuah kemampuan analis media yang kemudian bisa saya manfaatkan untuk menyelesaikan tesis saya, dan kemudian saya berpikir seumpama ini dapat saya manfaatkan kemudian untuk bekerja di suatu tempat. Dan hal ini kemudian saya jalankan dan alhamdulillahnya di sini saya dapat melakukannya dengan lancar. Nah, sekedar untuk berbagi berbagi pengalaman ketika saya menyelesaikan tesis saya di masa itu. Di situ saya mencoba melihat bagaimana sih produksi meme yang terjadi di teman-teman di Indonesia khususnya ya. Di situ ketika mereka memproduksi sebuah video. Jadi kalau kita ngomongin meme itu tidak hanya sebuah gambar, sebuah tulisan, namun ada juga sebuah video, di mana meme itu kemudian lahir dari konsumsi-konsumsi teman-teman produsen meme itu untuk memproduksi meme dari apa yang mereka sukai, kemudian dari situ mereka mengkonstruksinya, membangunnya menjadi sebuah pesan yang terdapat sebuah candaan, akan tetapi memiliki nilai. Ada yang kemudian nilainya tentang politik, ada yang sekedar hiburan semata tentang kehidupan di sekitar kita. Dan itu menjadi penelitian yang cukup menarik, dan nantinya dari hasil penelitian ini juga akan saya rencanakan untuk menjadi sebuah buku yang kemudian dapat dikonsumsi oleh banyak pihak secara ringan. Selain itu, ketika saya merasa hal tentang kegiatan analis media ini menarik, di situ saya juga memiliki pikiran, gimana sih saya bisa memanfaatkan ini untuk bekerja, untuk mencari penghasilan. Nah, di situ saya melihat ternyata di Tangerang, di tempat saya kemudian saat ini bekerja, di situ ada sebuah instansi yang dia itu
terdapat satu divisi atau satu job desk yang berisi tentang seorang analis media. Nah, di situ kemudian saya mencoba melamar ketika saya masih semester 4. Dan di situ kemudian saya mendapatkan penawaran agar bekerja di sana nantinya setelah saya menyelesaikan tesis. Dan ini menjadi kegiatan utama saya saat ini setelah saya menyelesaikan peternakan bebek ini. Jadi saat ini peternakan bebek yang sudah saya garap sejak Februari 2020 kemudian dilanjutkan oleh keluarga saya. Dan meski demikian saya juga masih sering menengoknya. Ketertarikan saya terhadap dunia pekerjaan sebagai analis media sebenarnya ini tidak terlepas dari hobi saya ketika saya sedang menulis. Jadi sebelumnya ketika saya S1 kemudian lanjut S2, saya memiliki hobi untuk mengisi kegiatan saya dengan menulis. Dan hasil tulisan saya itu adalah berupa artikel ilmiah yang kemudian saya publikasikan untuk jurnal maupun untuk konferensi ilmiah. Dan hal ini bukan merupakan sebuah kewajiban bagi saya, akan tetapi ini adalah sebuah hobi saya, hal yang saya sukai untuk mengisi waktu luang saya. Dan ini memiliki keterkaitan erat ketika saya menjadi seorang analis media, di mana ketika saya menjadi seorang analis media, logika atau kemampuan untuk melakukan riset itu menjadi hal yang sangat menunjang. Nah, dan di sini sangat mendukung sekali terhadap karir yang saat ini saya jalani. Nah, di samping itu, hasil-hasil riset atau tulisan saya yang sebelumnya pernah saya tulis, pernah saya produksi, di situ saya kemudian berusaha untuk mempublikasikannya dalam bentuk jurnal maupun proceeding. Dan karya-karya tersebut dapat kemudian diakses melalui beberapa jurnal atau dapat dicari melalui Google Search. Nah, selain itu saya juga kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengajar, untuk berbagi ilmu di tempat saya dulunya meniti pendidikan di S1 saya, yaitu di UMS. Di situ saya kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengajar mata kuliah komunikasi politik, dan nantinya di sini saya akan berusaha untuk menggabungkan pengalaman saya sebagai analis media, terutama analis media politik di mata kuliah komunikasi politik ini. Sehingga nantinya saya itu sangat berharap mata teman-teman mahasiswa yang nanti akan saya ajar itu juga dapat memiliki kemampuan analis media untuk bekal mereka ketika mereka lulus S1 nanti. Hal ini penting karena pekerjaan analis media saat ini masih sangat minim. Seperti halnya analis data yang kemudian itu hanya dimiliki oleh teman-teman informatika, yang cenderung ke informatika lah. Nah, di situ sekarang kita dari ilmu komunikasi memiliki satu pekerjaan yang cukup menarik, yaitu sebagai analis media, di mana nanti teman-teman ketika lulus dari pendidikan S1 misalnya, itu bisa masuk ke dunia itu. Dan ini sangat saya harapkan nantinya ketika saya mengajar, di situ teman-teman dapat memahami bagaimana cara untuk melakukan sebuah analis media yang kemudian dapat memecahkan sebuah permasalahan problematika yang dialami, baik itu pemerintahan, bisnis, atau terkait dengan diri sendiri. Misalnya jika ingin dimanfaatkan untuk diri sendiri, dan itu untuk menentukan langkah selanjutnya yang kemudian bisa kita lakukan. Sebagai anak muda, kita mungkin perlu memikirkan masa depan kita mulai dari saat ini ya. Apalagi kalau saat ini itu juga lagi pandemi saat seperti ini, dan ini memerlukan tenaga ekstra bagi pikiran kita dan usaha kita agar nantinya di masa depan kita tidak kecewa terhadap perjuangan diri kita saat ini. Nah, hal ini menjadi sebuah tantangan, dan ini juga saya rasakan ketika saya memulai karir saya, mulai dari peternakan, kemudian analis media, dan kemudian kesempatan mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta tadi. Itu banyak hal yang kemudian saya lalui. Nah, untuk dapat mencapai hal itu semuanya, itu sebenarnya kalau saya menjalaninya ini merupakan hal yang penuh tantangan, dan ini sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, cara melakukannya kalau menurut saya ini bisa berawal dari apa yang ada di sekitar kita. Kita melihat potensi-potensi atau peluang-peluang di sekitar kita yang kemudian bisa kita manfaatkan. Mungkin seperti kalau saya mencontohkan tadi, kita bisa mengawalinya dari beternak. Nah, siapa sih yang kemudian tidak bisa beternak?
Setiap orang tentu bisa beternak ketika mereka ini mau berusaha, bahkan beternak burung mungkin, atau beternak kucing. Nah, di situ mungkin bisa menghasilkan rezeki bagi diri kita masing-masing. Atau juga dapat berawal dari sebuah kesukaan atau hobi kita, seperti yang saya katakan tadi. Saya memiliki ketertarikan atau hobi untuk menulis, dan saya arahkan untuk menulis artikel ilmiah. Dan ternyata hal itu menjual sekali ketika saya ingin bekerja di sebuah media, menjadi seorang analis media, dan bahkan mendapatkan penawaran untuk mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan ternyata upaya-upaya yang kita lakukan sejak dini, di situ merupakan upaya-upaya yang kemudian hasilnya itu tidak akan membohongi usaha kita, dan itu pasti akan memberikan dampak positif terhadap diri kita di masa depan. Dan tentu hal ini jika kita melakukannya secara ikhlas, ini akan sangat membantu kita ketika kita mulai menyusun karir di masa depan. Karena apa? Karena pengalaman yang kemudian kita lakukan, kita miliki, itu adalah pengalaman yang memiliki nilai bagi kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang positif, mulai dari kesukaan kita melakukannya secara ikhlas, orang lain tentu juga akan melihatnya. Dan ketika ada peluang, kita kadang tidak perlu mencarinya. Kita akan ditawari oleh orang-orang terdekat kita. Sehingga selain kita kemudian memanfaatkan peluang, kemudian memanfaatkan peluang dan kemudian kita melakukannya mulai dari hal yang kita sukai, kita juga perlu untuk membangun sebuah relasi silaturahmi dengan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi melalui hobi bakmi atau hobi kulineran atau piknik, traveling dan lain sebagainya, yang kemudian di situ kita dapat meraih apa yang ingin kita raih. Dan tentu kita jangan mudah putus asa. Karena ketika kita sudah mulai putus asa, di situ jalan untuk menuju kesuksesan akan terhenti. Tapi kalau kita, meskipun kita kemudian sempat gagal, tapi kita terus bangkit dan berusaha untuk meraih masa depan yang ingin kita capai, tentu hal ini akan kita dapatkan.